Halo Sobat Gamer, ketemu lagi dengan saya Martin. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai retro game konsol R36S. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali punya, kira-kira ingin tahu game-game apa aja yang bisa dimainkan dan apakah bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa simak video ini hingga tuntas. Oke, langsung aja ya. Jadi kali ini saya ada R36S ya. R36S ini retro game konsol, jadi bisa memainkan game-game retro ya. Nah, ini kebetulan saya beli yang ukurannya 64 GB ya ini. Nah, ini ya tulisannya nggak kelihatan ya, 64 GB. Nah, ini ya. Ukurannya 64 GB. Oke, yang memorinya 64 GB. Seperti ini kemasan boxnya ya. Ini ada mungkin macam-macam warna yang beredar di pasaran. Oke, nah kalau kita beli pertama kali, pastinya yang kita dapatkan mungkin kurang lebih seperti ini ya isinya ya. Ini ada konsolnya. Oke, terus kelengkapannya. Nah, ini ada kabel charge, jadi kepalanya nggak dapat. Kalian bisa menggunakan kepala charger HP yang 2 ampere, jangan lebih. Kalau lebih takutnya nanti kalau kalian pakai yang fast charging, takutnya nanti kurang kuat mesinnya, gampang rusak, IC powernya jebol gitu ya. Terus kita dapat screen guard. Nah, ini mungkin bisa ada bisa nggak ada ya, kadang opsional seperti ini screen guardnya. Dan ada panduan R36S ini ya, panduan singkat ini ya, ada tombol-tombolnya fungsinya apa aja. Oke, sekarang kita langsung ke konsolnya ya. Oke, ya, R36S. Oke, jadi kalau kita buka, ini isinya seperti ini ya. Nah, ada pelindungnya. Oke, R36S. Jadi ini juga sudah ada pelindungnya, tapi ini hanya plastik aja pelindung layarnya ya. Nah, ini seperti ini. Ini warna hitam transparan, keren ya warnanya. Cuman ini dia tombolnya kayaknya kurang empuk ini kalau dari modelnya, karena nah bisa bunyi tek 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 tek. Kalau konsol-konsol retro yang mungkin harganya agak mahal itu biasanya dia tombolnya lebih empuk dia. Nah, nggak ada bunyi-bunyi seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat posisi kita nyalakan. R36S open source console. Harganya jadi R36S ini yang beredar di marketplace ini bermacam-macam ya. Ada mungkin kisaran dari harga 300 ada hingga 800. Tapi menurut saya dengan harga-harga yang sekian ini, R36 ini masih masuk kategori tidak terlalu mahal ya untuk konsol game retro. Karena kalau dibandingin dengan Anbernic ya harganya pasti jauh lebih mahal Anbernic. Bentar, ini gambarnya nggak kelihatan. Oke, saya cari angle-nya yang bagus. Oke, nggak kelihatan nih. Oke, view-nya jadi seperti ini ya, game-gamenya ya yang bisa dimainkan. Ini ada Neo Geo, PS1, PSP, Mame, ini seperti game-game arcade. Nah, ini juga game arcade Capcom ini arcade. PC Engine, Family Computer, NES, Nintendo, Game Boy, Super Famicom sama Super Nintendo ini sama. Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, NDS, Game Gear, Mega Drive, Dreamcast. Nah, ini ya. Jadi game-game yang bisa dimainkan ini cukup banyak ya. Nah, oke, sekarang kita mau coba
tes di PSP aja ya, soalnya biasanya sih kalau konsol-konsol seperti ini sih paling berat ya bacanya itu game-game PSP. Apakah bisa dimainkan? Oke, sekarang kita coba game GTA aja. Oke, di sini sudah ada bawaannya ya. Jadi ketika kalian beli, di dalam memorinya itu sudah diisikan game ya, udah full biasanya. Nah, oke, GTA ini ada pengatur suaranya ya. Saya kecilin dulu. Nah, ini ya game GTA. GTA oke, kita cepetin dulu. Gambarnya oke, lancar. Pas waktu main film-filmnya juga oke ya, cukup oke nih main game PSP. Nah, ini sudah masuk di dalam game. Sekarang kita coba ya. Ini main game GTA Vice City. Oh, cukup oke menurut saya. Tidak patah-patah ini. Nah, dia bisa jalan ya. Untuk memainkan game-game sekelas PSP cukup oke ini. Nah, jalannya cukup oke. Nah, ini sangat playable ya, bisa dimainkan tanpa ada kendala ya. Ini konsol game retro murah meriah. Ya, game-gamenya lumayan, bisa main game PSP. Ini kita coba GTA, lancar, tidak ada kendala ya. Kalau kita mainkan di PSP pun kurang lebih seperti ini ya. Ini tampilan gambarnya malah lebih bagus karena layarnya sudah IPS. Nah, oke, sekarang kita coba game yang lain ya. Kita coba game God of War. Ini kalau mau keluar, kalian bisa tekan ini ya. Tombol start sama select ini sama-sama. Nah, dia kembali ke tampilan awal. Nah, kita coba God of War. Oke, kita coba yang isi aja. Nah, ini God of War-nya kalau secara jalan movie-movie-nya pun cukup oke, ini lancar. Nggak ada kendala ini ya. Nah, movie-nya oke semuanya. Tapi nggak bisa di skip ya. Nah, cuman tombolnya nggak tekan ini agak bunyi ya. Coba saya tekanin tombol yang sini, bunyinya gini. Nah, dia agak keras ya. Dia bunyi semua tombolnya. Tapi ya sesuai dengan harganya ya, dengan harga segitu bisa kita dapat konsol game retro, bisa main game PSP seperti ini. Saya rasa sangat worth it ya, udah sangat bagus sekali R36S ini. Nah, kalau memainkan game PSP aja lancar, tentu game-game yang di bawahnya dia tidak akan ada kendala, pasti bisa lebih lancar. Nah, tapi ini main God of War, nah mulai kelihatan ada patah-patah sedikit ya. Oke, nah kita coba main. Oke, nah ini ada patah-patahnya ini mainnya ya, patah-patah agak
kurang smooth lah ya. Tapi kalau pengen dipakai main ya masih bisa lah, tapi ya agak sedikit lag, mungkin nge-lag, macet, nggak lancar-lancar banget. Nah, tapi masih sejauh ini masih playable lah, masih oke. Nah, ini kita coba lari-lari. Oh ya, dia agak slow motion ini ya, larinya nggak begitu lancar. Nah, ini ya experience kalau kita main game PSP di R36S itu seperti ini ya. Jadi dia kalau main game PSP agak lemot ya, jadi nggak bisa disamakan alat ini dengan PSP. Tapi kalau ditanya apa bisa main game PSP, bisa. Mungkin judul-judul tertentu dia lancar. Jadi game-game PSP yang ringan-ringan aja mungkin dia masih oke lah ya. Nah ini kalau sudah gamenya 3D, nah, sekelas-kelas agak open world, grafiknya bagus, nah dia pasti agak ada nge-lag-nya ya. Tapi kalau kalian yang hanya sekedar ingin main, ingin tahu, ingin main, ingin lihat story-nya aja sih ya masih bisa dibuat main sini ya, masih playable lah, meskipun ada lemot tapi nggak parah lah ya lemotnya. Oke, sekarang kita coba satu game yang lain ya, kita tes game-game yang lain mungkin yang 3D juga. Kita coba mungkin apa ya, GTA. Nah ini pilihannya nggak terlalu banyak gamenya. PSP, kita lihat di isinya cuman ini aja. Oh iya, ini game-game kecil-kecil aja ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat game PS1 ya. Jadi yang ingin main game saya PS1, nah ini versi portable-nya. Tiny Tank, gamenya nggak terlalu banyak ini isinya. Tomb Raider, oh test drive aja, balap mobil. Oke, kita coba. Ini game PS1 ya, jadi saya ngetesnya game-game yang 3D aja. Oke, nah ini test drive. Mobilnya nggak kelihatan pilihannya, tapi ya nggak apa-apa ya, masih bisa dibuat main. Ini namanya juga emulator. Emulator memang tidak bisa sempurna dengan jika dibandingkan dengan alat aslinya, tapi ya cukup oke lah ya. Alat compact ini bisa dibawa kemana-mana, gamenya juga oke. Bagi kalian yang mau nostalgia mungkin game-game retro, game jadul, nah pakai alat-alat ini udah bisa dimainkan. Nah ini ya PS1. Nah cukup oke. Secara grafis oke. Nah kita main game PS1 lancar, tidak ada kendala, tidak ada nge-lag, tidak ada macet. Kalau main game-game PS1 saya rasa pasti tidak ada kendala ya, karena menurut saya yang berat di sini adalah mungkin main game PSP, mungkin game Dreamcast, dan mungkin game-game GameCube barangkali ya. Oke, PS1 sejauh ini lancar, tidak ada kendala. Oke, kita ke emulator yang lain. Nah, sekarang Dreamcast. Nah, ini sudah tergolong berat ini Dreamcast ini ya. Kita coba Dreamcast. Nah, isinya cuma ada satu, Crazy Taxi. Tapi tergolong lumayan ya R36S ini ya, dengan harga sekian sudah bisa main banyak game. Nah itu tadi sudah agak lemot. Oke, nah
yang menggunakan ID ekskresi taksi. Oke. Nah, ini kalau main game Dreamcast Crazy Taxi, suaranya sangat patah-patah ya. Tapi kita lihat bagaimana gambarnya. Oke. Mana gasnya? Kenapa gak jalan nih? Oh, ternyata dia lemot, makanya lambat nggak jalan. Nah, tapi waktu jalan gini sih gambarnya tidak ada patah ya, gambarnya lancar. Hanya suaranya sangat jelek sekali ya, suaranya patah-patah. Sebenarnya game ini kalau bisa dihilangkan suaranya masih oke lah ya, masih. Nah, ini bisa buat main nih, gambarnya lancar nih. Game Dreamcast bisa jalan lancar, cuman suaranya jelek sekali ya, tidak bisa dengar karena patah-patah. Nah, ini game open world keliling kota, cukup lancar ya, lumayan lah, masih bisa dibuat main. Oke, game Dreamcast oke, cuman suaranya kurang bagus karena patah-patah. Oke, sekarang kita ke emulator yang lain ya. Kalau tadi kita coba emulator yang mungkin kurang begitu lancar, sekarang kita coba yang pasti lancar. Oke, mungkin ini bisa juga NDS ya. NDS ini bagus ini. NDS ini saya rasa juga nggak terlalu lancar pastinya. Nih kita coba Nintendo 64. Kita coba Mario Kart. Nah, ini ada Mario Kart Nintendo 64 ya. Nah, lancar juga. Mario Kartnya kita tes. Nah, kita tesnya menggunakan game-game yang gambarnya 3D aja ya, karena yang 3D itu dia lebih berat. Nah, kita mainkan game 3D sebentar. Nah, baterainya sudah langsung merah dia, mungkin karena berat ya. Nah, ini game Mario Kart. Nah, Mario Kartnya untuk Nintendo 64 ini bagus ya, lancar. Tidak ada patah-patah sama sekali, oke lah ya, cukup oke. Nah, bisa main dengan lancar, tidak patah-patah. Nah, oke, dah. Oke, sekarang kita akan coba cek ya spesifikasi mesin ini ya, kan tertulis dia speknya ini 64 GB ya, bisa berisi game-game ribuan game. Ini ada 3600 game, 7000, 1400. Nah, ini kenapa bisa ribuan? Karena yang game-game lama ini kan size-nya kecil. Ya, kalau game-game baru seperti PSP, Dreamcast ini kan game-game cukup berat itu size-nya cukup besar, bisa per game di atas 1 GB ya. Oke, gimana caranya kita kalau mau ngecek speknya? Kita bisa tekan tombol start. Nah, ini ya. Kita masuk ke bawah ini, sistem setting. Oke. Information. Ini paling atas ini information ya. Ini tulisannya nggak kelihatan. Mungkin kalian kalau yang punya ingin juga ngecek, ingin tahu ya, kalian bisa masuk ke menu ini, information. Oke, sekarang sudah masuk di information. Nah, ini ada versionnya ya.
Nah ini ya, nah ini memorinya hanya sudah terpakai 96% dan 81% ya. Nah ternyata ini hanya 12,9 giga, sistemnya hanya 792 MB ya. Jadi nah ini ya, kalau kalian bisa baca mungkin di sini ya lebih jelas nih, hanya 12 giga udah penuh. Nah bawahnya ini sistemnya hanya 790 GB ya ini. Nah, kalian baca. Jadi konsol ini sebetulnya bukan 64 GB ya. Jadi dia hanya, kalau dengan angka seperti ini bisa disimpulkan alat ini sebenarnya hanya 16 GB saja ini. Oke, nah ini ya. Nah ini ya. Oke, sekarang kita lihat pastinya memorinya itu kok ini by sistemnya dia kok tulisannya demikian ya. Nah oke, sekarang coba kita matikan ya. Kita matikan. Oke, shutdown. Yes. Jadi bagi kalian yang mungkin membeli yang 128 GB atau kan 64 GB, kalian bisa melakukan pengecekan di information. Oke. Sekarang coba kita keluarkan micro SD-nya ya, karena ini kan paketnya yang 64 GB. Oke. Kita cek berapa giga ya. Oke, memori di sini tertulis, nah, memorinya pun 64 GB. Nah, jadi inilah bisa disimpulkan mungkin R36S yang murah ini meskipun dia tulisannya 64 GB, tapi kapasitas memorinya ini hanya berisi 16 GB ya. Jadi bukan 64 GB beneran. Kalian bisa cross check dengan alat yang kalian punya sendiri ya. Ini tulisannya 64 GB, ternyata waktu kita buka bukan 64 GB ya. Jadi ini tidak sesuai ya ukurannya ya. Kita kembalikan lagi. Nah oke. Nah, seperti itu ya mungkin kurang lebih review saya, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Nah ini kalau untuk pengecasannya di bawah sini ya. Yang satu ini untuk OTG, yang satu untuk ngecas. Oke. Jadi ini memorinya nggak benar-benar 64 GB, tapi mungkin kalau kalian beli yang harganya mungkin lebih tinggi atau bagaimana, mungkin kalian bisa mengecek beneran enggak 64 GB atau 128 GB mesin yang kalian punya. Oke, overall mesin ini cukup worth it untuk dibeli ya, karena harganya terjangkau, bisa berisi banyak game-game retro, ukurannya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Saya rasa cukup oke untuk kalian miliki ya. Cuman yang perlu diperhatikan hanyalah ukuran memori, sama memori ini yang hitam bawaannya ini kualitasnya menurut saya kurang bagus ya. Kalau kalian bisa request, mungkin bisa ganti yang mereknya SanDisk karena, atau merek yang bermerek, karena itu lebih awet. Karena R36S ini kuncinya semua berasal dari memori. Kalau memori ini rusak, otomatis mesin ini tidak bisa booting, karena bootingannya semua ada di dalam sini, di dalam memori ini. Dan saya sarankan kalian jangan sembarangan mengupdate firmware dari R36S ini, karena ini sifatnya pasti clone, unofficial. Kalau kalian salah update, pasti mesin ini nantinya akan jadi blank, nggak bisa nyala sama sekali ya. Jadi kalau mau upgrade, bawa ke toko-toko yang benar-benar paham ya mengenai R36S ini. Atau kalau kalian nggak perlu update, ya tinggal main aja, karena sebetulnya alat ini dijual sudah oke dan siap main ya. Jadi bukan diupdate software-softwarenya itu bisa membuat memainkan game-game lain lebih lancar, tidak ya. Lancar tidak, lancarnya itu sudah spek bawaannya dari alat ini ya, kemampuannya segitu itu. Jadi nggak perlu sampai ribet-ribet update. Jadi hanya perlu untuk menjaga saja cadangan memori kalau rusak, itu aja fungsinya. Oke, sampai di sini
review saya mengenai R36S. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton video ini.